Pagi shalom. Sudah sarapan? Halo? Sudah sarapan? Belum semua? Kita sarapan firman Tuhan dulu ya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur saya dari kota yang jauh. Jadi kalau saya hitung di map itu 2.600 km dari tempat ini. Jadi sangat-sangat jauh, 2.000 lebih kilometer. Jadi kalau pakai jalan kaki berapa bulan? Dan kita bersyukur transportasi membuat kita lebih dekat, teknologi membuat kita lebih dekat. Dan puji Tuhan saya sampai di tempat ini. Ini untuk hari terakhir kami berpelayanan. Besok pagi kami harus kembali karena ada sampai tanggal 5 kami berpelayanan di daerah TTS, Timur Tengah Selatan, di daerah Usapikong. Jadi antara Atambua dan Soed tengah-tengah di situ. Dan jalannya masih, jalannya agak tidak beraspal, berbatu, naik turun gunung lah. Kalau tidak bisa dilalui kami harus jalan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu di sini pakai air apa? Kalau mandi? Ya. Kalau di sana airnya air tanda hujan. Karena 2 tahun yang lalu saya datang ke sana dan itu tempatnya Bapak Andreas. Itu ada bersama kami Bapak Pendeta Andreas dari GPDI Immanuel Usapikong Amanatun Timur Tengah Selatan. Benar ya? NTT. Saya bersyukur di situ kami boleh melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan kerjakan di situ. Tidak semua orang bisa melayani, tidak semua orang bisa bertahan penggembalaan dengan situasi dari kecil sekolah minggu dididik, mulai remaja dididik, nanti sudah besar merantau. Gereja mulai cuma tinggal yang tua-tua. Yang kecil-kecil mulai sekolah minggu dididik, mulai remaja, pemuda merantau. Seperti itu. Dan saya bersyukur saya diberi hati seorang penginjil. Meskipun sarjana saya tadi disebutkan SSI, itu sarjana sains. Jadi S1 saya adalah matematika. Matematika ya? Matematik. S1 saya bukan teologi. Jadi saya ke sains matematika. Baru S2 saya baru ambil teologi. Saya bersyukur saya ngajari anak-anak saya berdua ini, boleh beristri anak saya, Evelyn dan Eyudia. Tuhan tadi agak terlambat karena mereka berdua, yang satu main drum, yang satu tiup sofa. Bos Pak. Bos. Oke, mau kita tahu sini dia tahu semuanya. Ada alat musik yang catat di Alkitab. Sebelum ada keyboard, sebelum ada drum, sebelum ada gitar, Alkitab mencatat ada namanya sangkakala. Karena dulu cuma dari sesuatu yang akhirnya dari tanduk domba jantan. Oke, boleh maju depan supaya kita lihat ternyata di Alkitab dicatat bahwa ini di sini ada, boleh. Bentuknya seperti ini. Ini sangkakala. Pernah lihat? Ini dalam bahasa Ibrani namanya shofar. Apa? Shofar. Ram shofar. Ram shofar itu yang kecil, kalau yang panjang yamit. Jadi ini dari tanduk domba jantan yang dulu di sini. Dipotong, dikeluarin isinya dan digobang, dan ini ditiup kayak zamannya Yosua. Jadi ketika Yosua hari ke-7 dan ke-7 dia meniup sangkakala, itu bala tentara surga turun membuat tembok itu hancur. Keren kan? Coba ditiup. Ini tisu. Ini tisu. Semuanya seperti itu. Tepuk tangan dong. Dan tidak semua orang bisa. Saya sendiri nggak bisa, saudara. Meniru
mau cici dari mana saya tiup nggak bunyi-bunyi. Istri nggak bisa, cecenya nggak bisa, cuma dia sendiri ketika dia pegang itu dia tiup, kasih karunia. Tidak semua orang bisa dikasih talenta untuk itu. Sebetulnya alat musik yang pertama surga ciptakan, karena dulu nggak ada plastik, nggak ada, cuma ada yang artinya gini, ketika shofar ini diambil harus ada darah yang tertumpah. Artinya ada simbol pengorbanan di situ untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, akan lanjut dengan firman Tuhan. Kita dalam suasana Natal, artinya dalam suasana kelahiran. Artinya gini, kenapa dia harus lahir? Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa dia harus, dalam Filipi bilang, dia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Jadi kalau ada kematian, ada kelahiran. Kenapa harus Yesus yang hadir? Kenapa Yesus yang lain, bukan orang lain? Karena sejarah mencatat setiap usaha manusia endingnya adalah sia-sia. Jelas ya. Dikasih nabi-nabi juga tidak bisa menolong. Dikasih raja juga tidak bisa menolong. Akhirnya Yohanes bilang, karena begitu besar kasih akan, sehingga dia mengartikan anaknya yang supaya tidak melainkan. Lebih keren banget, keren banget. Alangkah baiknya saudara mulai banyak baca firman Tuhan, supaya ketika ada sesuatu yang mengganggu hidup kita, yang muncul adalah firman Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mulai gundah gulana, kita berkata Yesus itu baik. Sebelum lebih dalam lagi, saya mau ceritakan gini. Sebelum ada kelahiran Yesus, ternyata titik mulanya adalah di Taman Eden. Ada seorang atau sepasang suami istri melakukan pemberontakan dan memakan buah pohon-pohon dan burung. Saudara perlu ketahui bahwa ketika belum terjadi dalam dosa, hidup manusia itu seperti ini, saudara. Pernah ini tahu apa? Ini apa? Dalam di sini bahasanya apa nih? Anak kecil tahu ini seharusnya. Anak-anak, ini apa namanya? Nggak tahu. Di sini nggak ada mainan kayak gini. Nggak ada. Yang muda-muda yang angkatan 2000-an nih. Ini tahu namanya apa? Tahu. Tapi tahu. Di toko mainan nggak ada. Rubik kan? Nah, saya bayangkan gini, ketika manusia hidup dalam Taman Eden, dia punya hubungan yang manis dengan Tuhannya. Dia bisa berbicara, dia bisa berdialog, padahal dia adalah ciptaan yang sempurna. Hari 1 sampai ke 5 semua disebutkan dengan firman, jadilah. Tapi hari ke-6 dia ambil tanah liat, dia memakai tangannya dan dia melihat bahwa dalam tangan ini adalah rupa dia, imago Dei, serupa dan segambar. Artinya dia mengekspresikan cinta kasihnya dengan cintanya manusia, sehingga seperti ini, sempurna adanya. Hubungannya sempurna seperti ini. Tetapi gara-gara ada dosa, apa yang terjadi? Rusak. Coba dirusak, Pak. Artinya jangan dirusak. Diputar-putar supaya tidak indah lagi. Coba diputar terus lagi, ulang. Pelan-pelan, rusak beneran, Pak. Ini diacak. Sudah tidak beraturan gitu. Makanya dirusak. Dicampur Semua. Jadi hubungannya ini rusak seperti ini, tidak indah lagi, tidak sempurna lagi, berantakan, tidak ada lagi komunikasi dengan Tuhan. Dia merasakan jauh dengan Tuhan, dia akan jadi dipisahkan dari Taman Eden dan mengalami namanya keterpisahan. Roma bilang upah dosa ialah maut. Itulah upah dosa. Karena itulah yang membuat manusia jauh dari, coba benerin lagi, Pak. Berusaha untuk kembali lagi. Tanggung jawab, Pak. Bapak ini rusak. Bisa nggak, Pak? Bingung.
Bapak yang merusak tapi Bapak nggak bisa mengembalikan. Itulah manusia, merusak hubungan dengan Tuhan dan akhirnya tidak mau mengembalikannya lagi. Bahkan orang yang tidak fokus, bahkan dia tidak mau dalam hidupnya. Contohnya adik ini dia fokus dengan handphone, dia ngerti bahwa hidupnya itu berarti. Coba deh, adik, tolong diperbaiki. Bingung, gimana perbaikinya? Karena nggak fokus, saudara. Ya, terima kasih. Bingung dia. Saudara, inilah yang terjadi hubungan manusia dengan Tuhan, mengalami kerusakan sangat fatal sehingga dia mulai mencari-cari bagaimana memperbaikinya. Ada yang bisa memperbaiki? Jadi manusia punya agama, dia mulai cari bagaimana membuat kembali kepada Tuhan dan semuanya adalah sia-sia. Itulah yang terjadi dengan manusia dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, meskipun saya telah mulai diadakan oleh manusia, Tuhan berjanji dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan dengan perempuan dan ular ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular ini akan meremukkan tumitnya. Ini sejak Kejadian ini janji induk supaya datangnya sang juru selamat. Itulah arti kelahiran, memperbaiki yang rusak, memperbaiki yang kacau, memperbaiki yang tidak baik supaya hubungan itu kembali baik lagi. Yuk kita mulai ya bersama-sama ya. Kita belum masuk firman Tuhan ya, ini masih permainan. Jadi ketika melihat ini, saya sebagai Tuhan, ini contoh ilustrasi, saya akan membuat itu kan kembali seperti yang diinginkan kembali ciptaannya itu. Jadi gini. Jadi untuk membuat hubungan kembali lagi, ada kelahiran, ada kematian, harus ada namanya salib Kristus. Dasarnya harus salib Kristus. Dia korbankan anaknya yang tunggal di kayu salib supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Salib Kristuslah itulah dasar. Sehingga ketika manusia percaya sama Yesus, percaya kepada salib, karena ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, dasar hidupnya mulai diperbarui pelan-pelan diamnya. Dia dasarnya dipulihkan, putih dulu, tapi yang lain belum. Jadi ketika seseorang mempercayai kelahirannya, mempercayai Yesus sebagai juru selamat, dasar hidupnya mulai dipulihkan. Dia punya kembali hubungan dengan Tuhan. Tetapi masih ada cara-cara atau cara-cara hidup yang lain yang perlu diperbaharui, dipulihkan sehingga akan sempurna kembali. Pelan-pelan itu namanya ketika orang percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah. Jadi gereja ini adalah harus mengajar orang-orang yang percaya, dibaptis, setiap hari Minggu datang ke gereja, diajarkan firman Tuhan supaya hidupnya kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sini jelas ya, rusak oleh hubungan dosa, dan akhirnya Yesus datang, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, kasih Roh Kudus, dan orang-orang yang percaya dengan pemberitaannya dibaptis dan di gereja diajar. Jadi tidak hanya cuma percaya Yesus, apalagi cuma kalau datang Kristen Natal, cuma datang di hari Natal. Coba ayo yang jujur, yang setahun ini baru gereja hari ini karena Natal, angkat tangan. Oh puji Tuhan, semuanya setia. Oke, pertahankan kesetiaannya. Supaya apa? Ketika kita rajin ke gereja mendengar Pak Lawrence atau Pak siapapun yang berusaha dengan nama Tuhan,
kita diajar karena kita cuma baru dasarnya dari orang Kristen. Belum sempurna, belum selesai, masih ada sisi-sisi yang perlu diperbaiki. Perlu dia sering marah, mulai lemah lembut, sering bohong sama istrinya, dengan firman Tuhan tidak berbohong, akhirnya pulang minta maaf sama istrinya. Ada pembaharuan budi. 2 Timotius 3 berkata ini, sebab firman Tuhan itu adalah ditulis karena diilhami Roh Kudus. Yuk kita buka bersama-sama 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal yang ketiga. Salah satu boleh bacakan kita semuanya, ayat 16. Sudah yang ketemu boleh bacakan dengan keras buat kita semuanya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat ke-16. Boleh bacakan? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi fungsi firman Tuhan yang ditulis itulah ilhamnya Tuhan. Yang pertama untuk mengajar. Jadi mengajar itu gini. Ketika seseorang berdiri di tempat ini mengajar, berarti yang kita belum tahu jadi tahu. Dasarnya adalah selesai. Tapi ketika dalam proses ini kita mulai diajar, yang tidak tahu jadi tahu. Tahu sejarah tentang dunia, tahu sejarah tentang bangsa Israel, tahu itu siapa Musa, tahu itu siapa Yakub, tahu siapa Isa, tahu siapa Abraham, tahu siapa murid-murid Yesus. Diajar supaya kita tahu sejarah-sejarah itu, atau tahu akan kebenaran yang benar itu seperti apa. Mengajar. Yang kedua, fungsi firman Tuhan adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi, baik saudara, kalau kalian di depan sini menyatakan kesalahan, jangan sakit. Ada yang sakit hati. Jangan berjudi lagi, jangan mabukan lagi. Besok minggu akan datang lagi lah. Tujuannya cuma nuduh-nuduh aja. Ada seperti itu? Pak Lorenz, ada pengalaman Pak Lorenz? Jemaatnya pergi gara-gara bapak nyatakan kesalahan? Karena ini firman Tuhan. Kalau dinyatakan kesalahan, puji Tuhan, aku masih ada salah, saya dinyatakan kesalahan, saya minta ampun, saya akan lebih baik lagi. Jangan keraskan hati. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuannya yang dulu suka KDRT, tahu KDRT ya? Memukul. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Pulang-pulang gak ada nasi, gak ada paung, gak ada roti. Bah! Anak-anak tidak sesuai. Bah! Baku hantam, baku pukul, gitu kan? So tonjok kanan kiri gitu. Tapi ketika kita datang ke gereja diajar, kita dilakukan untuk diperbaiki kelakuan. Mulai nanti sama istrinya, lu te amo, iya, benar. Bahasa cinta apa di sini? Aku cinta kamu, adomio, adomio. Aku sayang kamu, I love you, dipeluk gitu. Wah, istri langsung ngeliat gue kayak pacaran dulu teh. Makasih bapak. Diperbaiki kelakuan. Anaknya main, papa minta maaf ya kemarin aku pukul kamu. Sini aku peluk. Ketika anak dipeluk, wow, keren. Kita menyatakan kasih di situ. Itu gunanya firman Tuhan. Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu akan kita ketahui ketika kita semakin hari mengerti firman Tuhan. Kebenaran itu seperti itu. Jadi kebenaran itu adalah, benar itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Itu pasti benar. Yang berasal dari Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ialah Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ialah yes. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri.
Jadi kalau kita bersama Tuhan, kebenaran itu ada dalam hati kita, sebab Roh-Nya yang kudus tinggal dalam hati kita. Jadi tanpa kelahiran, Roh Kudus pun gak akan turun. Jadi kelahiran itu adalah titik awal di mana cintanya diekspresikan dalam diri Yesus Kristus, dalam wajah hamba, dalam wajah seorang bayi, tapi bayi dari surga, karena dia dikandung bukan dari hasrat laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Keren banget. Jadi kelahirannya itu titik. Bahkan kelahirannya ini sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Bahkan sampai kelahirannya ini dipersulit oleh Herodes. Bayi anak sulung bayi yang anak sulung di laki-laki dibunuh di situ, supaya kelahiran itu tidak ada, supaya Yesus tidak ada di muka bumi ini. Sejak pertama sudah ada penggagalan di situ, karya Tuhan. Itulah gunanya firman Tuhan, sehingga hari ke hari kita mulai mengalami pemulihan. Pelan-pelan ketika diajar ada sesuatu yang salah, kita mulai bertobat, kita mulai pelan-pelan bahkan seperti ini. Mulai satu persatu. Sudah mulai kelihatan? Dasar lantai 1, lantai 2 mulai udah bagus, ya kan? Tapi proses pemuritan, proses diajar itu bukan 1-2 tahun. Sampai Tuhan panggil kita bertemu dengan firman itu sendiri. Oke? Sebelum kita ketemu dengan firman itu sendiri, kita terus diproses. Karena banyak sekali akumulasi dosa-dosa, akumulasi perjanjian nenek moyang yang hidup dalam diri kita. Artinya gini, Adam Hawa sudah meninggal, Adam Hawa sudah mati. Dia melakukan hukum pelanggaran pemberontakan, tapi anaknya Kain dia bisa membunuh. Artinya apa? Dosa itu berakumulasi, dosa itu berkembang biak. Dari pemberontakan timbul pembunuhan, dari pemberontakan tumbuh kebohongan, dari pemberontakan tumbuh fitnahan, dari pemberontakan banyak sekali dosa. Akhirnya di zaman air Nuh, air bah dibuat di situ. Kita keturunan keberapa? Dari Adam. Banyak sekali. Artinya kita kumpulan dosa dan kumpulan berkat. Berkat dikasih orang tua kita, kutuk juga dikasih. Jadi benar dikasih, salah juga dikasih. Itulah kita sekarang ini. Kita butuh namanya juru selamat, supaya kutuk itu sudah selesai, yang kita berada dalam berkat Tuhan. Itu sudah masuk pemuritan. Ini belum jadi, sudah selesai? Belum. Terus diproses. Agak lama itu saudara proses pemuritan ini, bahkan makan waktu lama. Bahkan salah diulang lagi, ditegur lagi, salah diputar lagi, dan terus belum benar-benar putar lagi, diproses. Besi melajang besi, manusia melajangkan manusia, ditolak dan belum ketemu lagi. Terus cari cara bagaimana orang itu terus bertumbuh, gak ketemu lagi, diproses lagi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, terus membuat supaya jemaatnya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sama ini, saya nggak ketemu nih sama ini. Maka anda tidak selesai ya. Mulai selesai. Kelihatannya selesai, lihatnya, tapi belakangnya belum. Terus diproses. Kelahiran Yesus membuat ada 12 murid. 12 murid ini mulai mengajar, akhirnya sampai di Timor ini. Bayangkan ya saudara, kalau tidak ada penginjil, apakah itu tahu keselamatan? Bersyukur ada penginjil yang dari sangat jauh datang ke daerah ini supaya Injil kasih karunia diberitakan. Bayangkan, kalau ratusan tahun yang lalu tidak ada penginjil, bagi saudara agamanya apa? Coba. Kita boleh berpikir. Kalau dulu nggak ada penginjil, dulu penginjil di sini siapa? Bangsa mana? Portugis. Yang membawa Injil ke sini siapa dulu?
Portugis. Bayangkan kalau Portugis tidak pernah ke tanah ini. Bapak Ibu percaya siapa? Coba kita berpikir, kalau bangsa Portugis dulu nggak membawa Injil, sekarang Bapak Ibu lahir, Bapak percaya siapa? Coba, berantakan hidupnya. Mungkin kita tahu percaya, tapi nanti meninggal nggak masuk surga. Bersyukur Bapak Saudara buat penginjil-penginjil ratusan tahun, tinggalkan negaranya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan kemewahannya, tinggalkan harta bendanya, datang jauh-jauh ke tanah ini supaya Injil diberitakan. Dari konsep ini, saya dengan keluarga mulai mengambil sebuah langkah. Setiap tahun sekali kami mengambil jatah liburan, mengambil dana kami biayai kami perjalanan kami sendiri untuk membawa Injil kasih karunia ke gereja-gereja untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang baru, pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang intinya untuk memulihkan setiap Bapak Ibu Saudara. Pelan-pelan ini biarnya. Pelan-pelan akan dipulihkan. Ketika Ibu Saudara mulai setia dan taat, ketika kita dipanggil Tuhan, masuklah dalam peristirahatanku dan kembali hubungan itu sempurna kembali. Tepuk tangan dong. Yang diinginkan dari sebuah gereja tentang kelahirannya adalah membawa pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan, pemulihan segala sesuatu terjadi. Ketika ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, ada pencurahan Roh Kudus, membuat setiap jemaat yang percaya Tuhan dikembalikan kepada hubungan yang sempurna kembali. Amin. Ini kembali lagi, dasarnya adalah salib Kristus itu sendiri. Kita akan lihat bersama-sama contoh Alkitab dalam Yohanes pasal 8. Kita akan baca bersama-sama pelan-pelan supaya kamu dalam Natal di tahun ini membawa dampak yang besar buat kita semuanya. Yohanes pasal 8 dari ayat yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah, Yohanes pasal 8 ayat yang kedua. Bapak, siapa namanya depan Pak? Pak, siapa namanya? Pak, boleh bacakan Yohanes 8 ayat 2 Pak? Terlalu kecil. Oke. Yang sudah ketemu, saya boleh jalan-jalan boleh ya? Tidak harus di mimbar boleh ya? Oke. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Tuhan dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kalau berbuat zina, dia melanggar hukum keberapa, Pak? Satu apa? Hukum pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan jangan sujud. Oke, jadi ketika Bapak Ibu Saudara menyembah patung, berarti mengangkat hukum ke masih ada yang menyembah patung? Halo? Halo? Puji Tuhan, tepuk tangan ya. Hukum itu dulu dalam roh batu, sekarang hukum itu ditaruh dalam roh hati kita. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga, di bumi, di bawah, di atas langit, dan sujud menyembahnya. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah
orang tuamu supaya engkau panjang. Oke. Pertanyaannya, siapa yang sekarang lagi benci sama orang tuanya? Katakan. Mati muda nanti. Ini firman Tuhan. Hormatilah ayah ibumu supaya kamu panjang umurmu di tempat di mana Tuhan tempatkan. Jadi kalau nggak hormat, dibuat tidak panjang. Bukan saya ngomong loh. Bukan saya ngomong loh. Jadi meskipun orang tua kita menyakiti, orang tua kita mengatai kata-kata yang tidak baik, membuat kita tidak sempurna, tidak sejahtera, mungkin kita dimaki-maki, dipukul, tetap menghormati. Itu hukum. Hukum itu meskipun kita nggak mau nggak percaya, hukum itu harus berlaku. Percaya nggak percaya, mau tidak mau, ketika bersaudara lari terus tahu ada tembok di depan, nggak tahu apa kepalanya. Lari atau ada tembok, kita apa yang terjadi? Bentur ada kakinya mana? Benjol kepalanya. Kita nggak percaya hukum fisika. Boleh, tapi ketika melanggar hukum itu ada konsol. Aku nggak percaya, aku Superman. Saya akan lari, saya akan benturkan kepala saya dan saya pintu akan kalah. Ternyata yang terjadi adalah kepala kita yang benjol. Hukum ke-6 apa? Hukum ke-6? Halo. Ini anak-anak nih. Anak-anak diajar di sekolah agama? Di sekolah diajarin agama? Belajar agama di sekolah? Hukum ke-6 apa? Jangan apa? Jangan memikirkan tentang yang jahat. Yang ke-6. Apa? Jangan? Yang ke-7. Jangan mencuri. 7. Jangan mencuri. Jangan merusak. Wanita ini melakukan apa? Zina. Di dalam Yahudi, ketika orang berzina harus dirajam batu. Kita lihat ayatnya yang ketiga, keempat. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ketangkap basah. Coba bayangkan, ketangkap basah berarti selama ini dibuntuti kan? Ahli Taurat sama Farisi nyari pagi-pagi. Wah, ada perempuan itu dimulai diintip-intip tuh. Itu tugasnya hukum Taurat sama Farisi apa? Membuntuti orang yang berzina. Kedapatan berzina. Pertanyaannya, kalau berzina berapa orang? Loh, kenapa cuma yang ditangkap satu? Mungkin satunya orang Farisi. Karena dalam Ulangan dua-dua berkata, kalau orang berzina harus dua-duanya yang dibawa. Kok ini yang satu? Berarti ada kong-kali di situ. Supaya mencobai Yesus. Karena ayat ke-5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Lihat, apakah pendapatmu tentang hal ini? Hal itu. Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Lagi-lagi, Yesus dibuat untuk gagal dalam misi penyelamatan. Diuji dalam hal pengajaran, diuji dalam hal ketetapan, diuji dalam hukum, supaya ketika diuji, Yesus bakal untuk menyelamatkan kita. Lihat, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis jarinya di mana? Di tanah. Yesus menulis jarinya di tanah, menandakan dia ingin ngomong gini, aku yang menulis hukum itu di law. Kenapa engkau sedang mencobai aku yang menulis hukum itu? Wow. Ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wow. Itu jawaban yang penuh hikmat. Bayangkan kalau Yesus gak bisa menjawab, waktu itu terjadi pembunuhan di mata Yesus. Akhirnya kita berkata, di depan Yesus ada wanita yang dirajam batu. Tapi karena hikmatnya dia Tuhan sendiri yang sang firman itu,
dia punya jawaban yang luar biasa sehingga ayat ke-7, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Paling tua aja mengaku salah, artinya umur 80-90 dia mulai oh ya, berarti dalam hidupnya masih tidak sempurna, tidak bisa mentaati hukum itu. Saudara perlu ketahui bahwa 10 hukum, dia tidak menyembah patung, dia tidak punya Tuhan lain, dia sabat selalu taat, dia tidak menyebut Tuhan sembarangan, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, tidak mengingini. Tapi kalau dia gagal dalam satu hal, hukum itu, dia bersalah kepada yang sembilannya. Artinya ketika dia satu salah terhadap semuanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mentaati hukum Taurat. Sehingga yang paling tua pun dia mundur karena dia punya dosa favorit. Apa? Dosa apa? Favorit. Dosa favorit apa yang Bapak Ibu Saudara masih pegang sampai hari ini? Yang tidak diketahui oleh keluargamu, tidak diketahui oleh istrimu, tidak diketahui anakmu, tapi dilakukan sembunyi-sembunyi, itulah dosa favorit. Contoh, masih ada yang lihat pornografi? Hello. Yang muda-muda, ketika nggak ada orang lain di kamar dan ada internet, akses internet, apa yang kau buka? Tuhan, aku yang ini jangan dulu. Ini dosa yang masih aku pegang sampai sekarang. Ada yang lain. Aku kalau lihat kartu, saya akan duduk bersila dan saya akan main kartu di situ. 50 sen, 100 sen, $1. Saya kemarin masuk ke Thai Market. Di ujung pojok sana ada ibu-ibu, ada bapak-bapak mulai di situ, di tengahnya ada uang, dia mulai kartu. Queen. Ada uang di situ. Artinya mungkin itu tidak bersalah. Tapi perjudian tuh gini. Ketika ada yang menang, dia menang di atas penderitaan orang lain. Yang lain kalah kan? Aduh kalah gitu. Nah, masih ada judi atau yang dulu pernah judi, angkat tangan. Ayo, ngaku. Dulu pernah, angkat tangan dulu. Oh, judi 2. Yang lain pernah berjudi? Pernah, Bapak Lani sini pernah berjudi. Oke, ada judi. Aku tidak berjudi, tapi aku punya will. Tahu will? Will tahu will? Wanita idaman lain. Sembunyi-sembunyi main WA-an saat di belakang istri, di hidden, dikunci. Kalau malam buka, sayang, dia amor. Besok longgar enggak, kita ketemuan yuk. Istrinya lagi pergi ke pasar, kita lari ke mobil wanita idaman lain. Mungkin di sini nggak ada, di luar sana banyak. Yang saya mau katakan bahwa ada dosa-dosa yang masih menjadi favorit seperti ini. Dari yang tertua, dia tinggalkan wanita ini. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan ini yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Tanda tanya. 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, ini poinnya. Kelahiran ini saya mau kasih poin ini. "Aku pun tidak menghukum engkau." Itulah Injil kasih karunia. Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kelahiran yang kita rayakan ini, gereja seharusnya membuat setiap jemaat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosa favorit mulai tinggalkan dan jangan berbuat dosa. Susah Pak, ini dosa yang aku sembunyikan sejak muda dan ini nggak mungkin aku bisa lepas. Itulah namanya
ikatan. Kabar baiknya, Yesus Kristus lahir ketika darahnya tertumpah dalam kematiannya. Itulah yang menyucikan kita. Kelahiran harus ada kematian. Kematian harus ada kebangkitan. Kebangkitan harus ada kenaikan. Dan rohnya yang kudus sekarang yang dicurahkan. Roh itulah yang memampukan kita. Jadi kabar baiknya untuk saudara, mintalah roh itu supaya tinggal, dwelling place in your heart. Tinggal tenang dalam hatimu, sehingga dia akan mengajar dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Semakin Bapak Saudara baca kitab sesering mungkin, dia akan semakin hari bertumbuh. Amin. Penutupnya, saudara, sebelum saya kembali ke Indonesia, saya berpesan buat Bapak Saudara dalam Natal ini, biarlah Natal menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau orang Majus memberikan hartanya emas, mur, dan kemenyan, Gembala datang dengan kehadirannya, dengan waktunya, dengan tenaganya. Maria dia sediakan rahimnya buat kelahirannya. Yusuf menjadi sebuah pendamping buat Maria. Dan di situ ada tempat namanya Bethlehem. Ada kelahiran di situ. Pertanyaannya, ketika bayi ini lahir, apa yang Bapak Saudara mampu berikan ketika datang ke palungan itu? Saya ulang, Majus membawa harta bendanya. Jauh-jauh dari tempat, mungkin 4 bulan sebelumnya dia udah jalan karena dulu cuma unta. Mungkin cuma ribuan kilometer kayak saya, nggak naik pesawat. Dia mulai persiapkan diri untuk menyambut kelahirannya. Sedangkan gembala yang tinggal di situ, dia datang menyediakan, dia nggak punya uang, tapi tenaganya, kehadirannya. Maria dia nggak punya uang, tapi dia sediakan rahimnya. Yusuf dia mulai ketika itu dia bilang tidak mau menceraikan, dia akhirnya dia sediakan hidupnya untuk menemani Maria untuk kelahirannya. Pertanyaannya di Natal ini, apakah yang Bapak Ibu Saudara berikan buat kelahirannya? Komitmennya untuk tahun depan. Satu hal yang Tuhan izinkan ketika dalam Matius, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ada detak hatinya Tuhan itu jiwa-jiwa. Jadi pertanyaannya, tahun depan bawalah jiwa-jiwa ke gereja di mana Bapak Ibu Saudara berjemaat. Saudara yang belum pernah berkenal, istri yang belum kenal Tuhan, anak yang belum kenal Tuhan, ayah yang belum kenal Tuhan, atau siapapun, mulai beritakan Injil keselamatan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dan mulai diajar bersama-sama di gereja ini. Yuk bersama-sama kita renungkan firman Tuhan. Mulai berpikir untuk tahun ke depan. Ampuni kami Tuhan kalau tahun ini kami tidak mempersembahkan sesuatu. Mungkin kami hanya berpikir hati kami sendiri, diri kami sendiri. Kami belajar untuk mungkin cari baju baru, sesuatu yang baru. Kami hanya ingin berpesta pora di gereja, tapi esensi sesungguhnya kami tidak dapat, yaitu kami mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami sangat egois ketika menerima kasih karunia itu. Kami tidak membagikan kepada orang lain. Bahkan masih banyak saudara-saudara kami yang belum kenal Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami selama ini sibuk dengan pekerjaan kami, sibuk dengan keuangan, mencari uang, mencari dolar, sehingga kami tidak pernah berpikir tentang kerajaannya. Kami terus berpikir tentang dunia ini, sehingga di momen Natal ini kami kehilangan waktu untuk mempersembahkan yang terbaik, yaitu jiwa-jiwa. Ampuni kami Tuhan. Hidup kami hanya terlalu boros waktu hanya dengan urusan dunia, urusan keuangan, urusan hal-hal yang seharusnya kami bisa bagi, dan kami utamakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat tempat ini, buat Pak Lora sebagai gembala, berkati dengan hikmat marifat-Mu supaya kami terus menggembalakan dengan baik. Berkati anak, istrinya supaya membantu dalam pelayanan, dan kami berdoa untuk terjadi regenerasi
yang luar biasa. Seperti Musa menurunkan kepada Yosua, Elia kepada Elisa, bahkan Yesus sendiri ketika dia naik ke surga menyerahkan tongkat estafetnya kepada murid-muridnya, sehingga melalui murid-muridnya kami di Timor Leste ini mendengar Injil kasih karunia. Dan kami bersyukur dan berdoa untuk tempat-tempat lain yang masih belum mengenal kasih karunia sesungguhnya. Pakai kami untuk mengabarkan Injil kasih karunia ini, sehingga orang yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang punya beban masalah ketika kami mendapatkan jalan keluar sebab Yesus Kristus sebagai jawaban keluar itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dengan terus Engkau cover ruangan ini, Engkau cover gereja ini dengan kuat kuasa-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Dan firman Tuhan kami kembalikan kepada yang buat acara.